Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa melanjutkan mempelajari kajian pengantar ilmu Al-Quran yang dikarang oleh Bapak Dr. Andes Masfuk Zuhdi. Kesempatan hari ini kita membahas tentang urut-urutan atau tertib ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. A. Urut-urutan atau tertib ayat-ayat Al-Quran. Pengertian ayat. Pengertian ayat menurut bahasa ada beberapa macam, yaitu A. Arti ayat adalah mukjizat, seperti terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 211. B. Arti ayat adalah tanda atau alamat, seperti terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 248. C. Arti ayat sebagai pelajaran atau peringatan, seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ayat 13. D. Arti ayat adalah suatu hal yang sangat menakjubkan, terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. E. Arti ayat adalah kelompok atau kumpulan. F. Arti ayat adalah bukti atau dalil, seperti tertera dalam surat Al-Rum ayat 22. Pengertian ayat menurut istilah atau terminologi adalah Ta'ifatun datu matla'in mundarijatun fi suratin minal Qur'an. Artinya, suatu kumpulan kata yang mempunyai awal dan akhir yang termasuk di dalamnya suatu surat dari Al-Quran. 2. Cara mengetahui ayat-ayat Al-Quran. Untuk mengetahui dan menentukan ayat-ayat Al-Quran itu adalah berdasarkan taufiki atau ketetapan dan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa dipakai qiyas atau ijtihad. Ada dua aliran, yakni pendapat jumhur ulama. Pertama, aliran Kufah yang menghitung fawatifus suwar atau huruf-huruf hijaiyah yang terdapat pada permulaan surat satu ayat, kecuali ha, mim, ain, sin, qaf, dihitung 2 ayat. Sedangkan fawatifus suwar yang ada ro, yakni alif, lam, ro, dan alif, lam, mim, ro, dan terdiri dari satu huruf seperti nun, sod, qaf, tidak dihitung satu ayat. Aliran non-kufah yang tidak menghitung semua fawatifus suwar sebagai satu ayat. Di antara hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwa mengetahui atau menentukan ayat Al-Quran adalah berdasarkan taufiki adalah Innal fatihata sab'u ayatin wa suratul mulki 30 ayah. Bahwasanya surat Al-Fatihah itu 7 ayatnya, sedang Al-Mulk 30 ayatnya. Hadis dikemukakan oleh Ibnul Arabi. Sebagian ulama berpendapat bahwa mengetahui atau menentukan ayat Al-Quran itu sebagian berdasarkan taufiki dan sebagian berdasarkan qiyas atau ijtihad. Sebab ketentuan suatu ayat itu terletak pada fasilahnya. Fasilah ialah lafadz atau kata yang terdapat pada akhir ayat. Karena itu apabila sudah positif berdasarkan riwayat yang sahih bahwa Nabi selalu membaca lafadz itu dengan waqaf atau berhenti, maka yakinlah kita bahwa lafadz itu menjadi fasilah. Dan apabila sudah positif Nabi membacanya dengan wasol, maka kita juga yakin bahwa lafadz itu bukan fasilah. Apabila lafadz yang kadang-kadang Nabi membacanya dengan waqaf
Dan ada kalanya Nabi membacanya dengan wasol, maka dalam hal ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau Nabi membaca lafaz dengan wakof, maka hal itu mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa lafaz itu menjadi fasilah atau sekadar untuk beristirahat. Kedua, kalau Nabi membacanya dengan wasol, maka hal itu mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa lafaz itu bukan fasilah, atau Nabi membacanya dengan wasol karena Nabi sudah mengetahui bahwa umat Islam sudah tahu lafaz itu menjadi fasilah. Sebagai ilustrasi kami ambil surat Al-Fatihah. Surat ini terdiri dari 7 ayat. Hal ini telah disepakati di kalangan ulama, tetapi mereka masih berbeda dalam menghitung ayat-ayatnya. Sebab bagi ulama yang tidak menghitung basmalah sebagai satu ayat dari tiap-tiap surat, maka ayat pertama surat Al-Fatihah dimulai Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya sampai ayat ke-6 berakhir dengan lafaz alaihim yang pertama, dan sesudah lafaz alaihim yang pertama ini adalah ayat ke-7. Tetapi bagi ulama yang menganggap basmalah sebagai ayat pertama bagi tiap-tiap surat kecuali surat At-Taubah tanpa basmalah, maka ayat ke-7 adalah dimulai dengan lafaz sirata sampai waladhdallin. Dan ayat ke-7 ini menjadi ayat terpanjang dari surat Al-Fatihah. 3. Jumlah bilangan ayat-ayat Al-Quran. Para ulama telah menghitung jumlah ayat-ayat Al-Quran, telah sepakat menentukan 6.200 lebih ayatnya. Artinya, lebihnya ialah yang masih berbeda jumlahnya di kalangan para ulama. Menurut perhitungan ulama Madinah, lebihnya 17 ayat. Tetapi menurut perhitungan ulama Makkah, tambahnya 20 ayat. Berdasarkan riwayat Ibnu Katsir. Dan menurut perhitungan ulama Basrah tambahnya 5 ayat menurut riwayat Asim. Sedangkan menurut perhitungan ulama Kufah tambahnya 36 ayat menurut riwayat Hamzah. Dan menurut perhitungan ulama Syria lebihnya 26 ayat berdasarkan riwayat Yahya bin Haris. Sebabnya timbul selisih bilangan ayat Al-Quran di kalangan ulama karena Nabi semula membaca wakaf pada akhir tiap-tiap ayat untuk mengajarkan atau menunjukkan kepada para sahabat bahwa lafaz yang dibaca wakaf itu adalah fasilah. Sehingga apabila mereka sudah tahu benar tentang fasilah itu, kemudian Nabi membaca wasol dengan ayat sesudahnya dengan maksud untuk menyempurnakan maknanya. Maka timbullah dugaan orang yang belum tahu maksud Nabi tersebut bahwa lafaz yang dibaca wakaf oleh Nabi itu bukan fasilah. Lalu, orang itu membaca wasol dengan ayat sesudahnya dan menganggap seluruhnya satu ayat. Sebaliknya, ada orang lain yang menganggap 2 ayat, karena itu tidak membaca wasol pada ujung ayat pertama. 4. Faidah mengetahui ayat-ayat Al-Quran. Ada beberapa manfaat atau faedah kita mengetahui ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, kita bisa mengetahui bahwa 3 ayat Al-Quran yang pendek-pendek cukup menjadi mukjizat Nabi Muhammad yang membuktikan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah. Kalau tidak percaya, tantangan Al-Quran tersebut pada surat Al-Baqarah ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja semisal Al-Quran. Dan ajaklah penolong-penolong selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Dalam sejarah kita lihat Musailamah Al-Kadzab yang pernah mengaku sebagai Nabi dan membuat tandingan dengan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad
dengan menyusun surat-surat yang pendek meniru, tetapi bisa dipatahkan karena ketidaksempurnaannya. B. Dipandang baik orang yang membaca waqaf pada setiap akhir ayat, sebab menurut sebagian ulama bahwa membaca pada setiap fasilah itu sunnah berdasarkan zahir hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a qatta'a qira'atahu ayatan. Artinya, adalah Nabi apabila membaca Al-Qur'an, maka ia memotong bacaannya ayat demi ayat. Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau berhenti. Lalu Alhamdulillahirabbil alamin, lalu beliau berhenti sejenak. Kemudian Ar-Rahmanirrahim, lalu beliau berhenti sejenak. Demikian seterusnya. Asy-Syaikh Thahir Al-Jazairi dalam kitabnya At-Tibyan li ba'dhi mabatihis musta'liqatil bil Qur'an menerangkan bahwa sebagian ulama masih mempersoalkan penggunaan hadis tersebut sebagai dalil, sebab katanya hadis ini gharib dan tidak bersambung sanadnya. 5. Urut-urutan atau tertib ayat-ayat Al-Qur'an. Telah menjadi ijma' atau konsensus di kalangan umat Islam bahwa urut-urutan surat atau tertib ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana yang kita lihat pada mushaf yang ada dalam tangan umat Islam itu adalah berdasarkan taufiki. Artinya, atas petunjuk Nabi yang ia terima dari Allah lewat Jibril. Sebab setiap Jibril turun membawa ayat Al-Qur'an kepada Nabi, ia menunjukkan kepada Nabi tempat ayat-ayat yang baru diterima kepada para sahabatnya dan menyuruh para sahabat menulis wahyu untuk meletakkannya di dalam surat yang telah ditunjukkan. Nabi berulang-ulang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada sahabat di dalam waktu sholat, waktu khutbah, waktu memberi pelajaran atau nasihat, dan pada kesempatan-kesempatan lainnya. Setiap tahun Jibril turun untuk mengecek urutan tertib ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi. Bahkan, pada tahun terakhir Nabi wafat, Jibril turun 2 kali untuk keperluan tersebut. Di samping itu, para sahabat menghafal Al-Qur'an seluruhnya atau sebagian juga menurut urutan tertib ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi dan seperti yang ada pada mushaf Quran di tangan umat Islam sekarang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Utsman bin Abdul As menerangkan, kuntu jalisan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sakhaso bibasorihi thumma sawabahu thumma qala atani Jibrilu fa amarani an ad'a hadhihi al-ayati hadzal mawdi'a minas surati innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba al-ayah. Artinya, aku sedang duduk di samping Nabi, tiba-tiba Nabi memandang ke atas, kemudian memandang ke bawah. Kemudian beliau berkata, Jibril datang kepadaku dan memerintahkan kepadaku agar meletakkan ayat ini di tempat ini dari surat itu. Ayat yang dimaksud adalah innallaha ya'muru bil adli al-ayah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikianlah bahasan kita pada kesempatan hari ini. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian bahasan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan taufiknya
sehingga kita dapat memahami dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.